Bagaimana kita sampai di sini? Bagaimana planet yang kita sebut rumah, terbentuk dan menjadi seperti sekarang? Perjalanan ini dimulai 4,5 miliar tahun yang lalu, dalam benturan kosmik dan evolusi yang terus-menerus. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang pembentukan bumi, perkembangan geologi yang luar biasa, hingga munculnya kehidupan pertama. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sebuah awan gas dan debu di ruang angkasa, yang dikenal sebagai nebula surya, mulai runtuh di bawah gravitasi. Awan ini mulai berputar, dan di pusatnya terbentuk matahari kita. Partikel-partikel di sekitar matahari mulai menyatu, membentuk planet-planet, termasuk bumi. Bumi pada awalnya adalah bola besar yang terbentuk dari tabrakan asteroid dan planetesimal. Panas dari tumbukan-tumbukan ini serta peluruhan unsur radioaktif menciptakan samudra magma. Bumi muda adalah tempat yang ganas, penuh dengan letusan vulkanik, benturan meteorit, dan atmosfer yang belum bisa mendukung kehidupan. Kemudian, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah objek sebesar planet Mars, yang kita sebut Theia, menabrak bumi. Tabrakan ini melontarkan material keluar angkasa yang kemudian bersatu dan membentuk bulan. Setelah tabrakan ini, bumi perlahan mulai mendingin. Permukaannya menjadi lebih stabil, meskipun atmosfernya masih beracun, terdiri dari karbon dioksida, sulfur, dan sedikit oksigen. Setelah beberapa ratus juta tahun, sesuatu yang sangat penting terjadi, air mulai muncul. Diperkirakan bahwa air ini berasal dari tabrakan komet es atau mungkin hasil dari reaksi kimia di dalam planet itu sendiri. Air memainkan peran penting dalam evolusi bumi. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, lautan terbentuk, dan disinilah kehidupan pertama kali muncul. Mikroorganisme sederhana, yang dikenal sebagai stromatolith, mulai berkembang di lingkungan laut yang dangkal. Dari organisme sederhana ini, kehidupan mulai berkembang. Seiring waktu, fotosintesis dimulai, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Proses ini perlahan mengubah atmosfer bumi, menciptakan lapisan ozon yang melindungi planet dari radiasi ultraviolet matahari. Kami menyebutnya oksigenasi besar, perubahan dramatis yang memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks untuk muncul. Dengan lebih banyak oksigen, hewan multiseluler mulai berkembang di lautan. Sementara itu, bumi terus berubah di bawah permukaannya. Proses tektonik lempeng mulai memisahkan dan menggerakkan benua. Lempeng tektonik ini menciptakan pegunungan, gunung berapi, dan gempa bumi. Pembentukan benua besar pertama, seperti Rodinia dan Pangea, terus membentuk permukaan bumi selama ratusan juta tahun. Letusan vulkanik dan perubahan iklim besar-besaran seringkali menyebabkan kepunahan massal, tetapi juga membuka jalan bagi bentuk kehidupan baru untuk berkembang. Bergerak maju ke sekitar 250 juta tahun yang lalu, dinosaurus menjadi penguasa bumi selama era Mesozoikum. Namun, mereka tidak sendirian. Pada saat yang sama, mamalia kecil juga mulai muncul. Tetapi, sekitar 66 juta tahun yang lalu, bumi kembali menghadapi tragedi besar. Sebuah asteroid besar menghantam planet ini, memicu kepunahan massal yang menghapus sebagian besar spesies, termasuk dinosaurus. Dengan dinosaurus lenyap, mamalia mulai mendominasi. Mereka berkembang pesat, dan akhirnya, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, nenek moyang manusia pertama muncul di Afrika. Ini adalah titik balik bagi evolusi kehidupan di bumi. Dan disinilah kita sekarang. Dari bola api yang penuh kekacauan, bumi telah berkembang menjadi planet yang penuh kehidupan, dan manusia menjadi spesies yang dominan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Kita hanyalah bagian kecil dari sejarah panjang yang terus berlanjut. Perjalanan bumi selama 4,5 miliar tahun adalah cerita tentang perubahan yang tak pernah berhenti. Sebuah perjalanan yang penuh dengan benturan, ledakan, dan akhirnya, kehidupan. Bagaimana menurutmu? Apakah kita hanya bagian kecil dari siklus yang jauh lebih besar? Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar jika kamu ingin lebih banyak video tentang sejarah bumi dan kehidupan.